Sebelum saya lepaskan tali kamu, kaki kamu saya lumpuhkan dulu. Kamu sudah janji dengan saya kalau kamu akan menunjukkan di mana tempat ritual ketua kampung seberang. Dan malam ini ketua kampung seberang katanya mau datang ke rumah saya. Saya akan bebaskan kamu. Tapi kaki kamu saya lumpuhkan dulu karena saya takut kamu kabur. Ya. Kalau tidak seperti ini kan, sahabat-sahabat semua, takutnya dia kabur. Kalau sudah kabur, bahaya. Apa ini? Saya kunci dulu nih tubuhnya. Bismillah. Siapa kamu? Kenapa kok tiba-tiba menyerang saya? Itu bukti perkenalan kita. Bukti perkenalan? Memangnya kamu dari mana? Apakah kamu ketua kampung seberang itu? Hah? Ya. Saya diutus oleh ketua saya. Jadi utusan. Ketua kamu bohong dengan saya. Katanya malam ini ketua kampung seberang yang akan datang ke sini. Kenapa ini perwakilan? Apa yang kamu bawa itu? Ini pusaka kampung seberang. Kenapa bawa pusaka kampung seberang? Saya mau menukarkannya dengan Kison. Sudah, silakan masuk dulu. Kita ngobrol di dalam. Saya kira kamu ketua kampung seberang. Ternyata kamu masih utusannya juga. Ya. Kenapa mengutus kamu? Ketua saya mengutus saya dan membawa pusaka kampung seberang untuk menukarkan Kison yang kamu sandra. Apa keuntungannya? Apakah dengan saya memegang pusaka kampung seberang itu, semua dukun yang ada di kampung seberang itu bertobat dan tidak bisa praktek lagi? Atau bagaimana? Untuk apa? Buat saya menyerang, mendatangi kampung seberang bukan berarti saya mengincar pusaka kalian. Yang saya ingin kalian itu berhenti, tidak usah menjadi dukun santet lagi. Itu yang saya inginkan. Pada intinya, saya diutus oleh ketua saya membawa pusaka kampung seberang. Apa hebatnya pusaka itu? Oh, sangat hebat. Apa bisa manggil ketua kamu datang ke sini? Mungkin kalian kira saya mendatangi kampung seberang. Saya akan mengincar pusaka-pusaka kalian itu. Kalian kira seperti itu? Bukan itu. Lantas apa yang kamu incar? Yang saya kejar, yang saya cari, yang saya inginkan agar tidak ada lagi korban-korban santet dari dukun-dukun seperti kalian ini. Sangat. Saya bawa Kisono ke rumah saya karena dia bilang belum saatnya untuk mendatangi tempat ritual itu. Karena ada malam tertentu ketua kalian itu hadir di situ. Makanya saya bawa dia. Ya, kenapa ketua saya mengutus saya dan membawa ini untuk menukarkan sama Kisono? Karena Kisono mengetahui semua soal ketua saya. Dan dia pun tahu di mana ketua saya berada. Maka dari itu saya diutus. Itu apa bawa-bawa sampah seperti ini? Jangan kamu anggap ini sampah. Apa bisanya dia?
pusaka kampung seberang yang sangatlah besar khasiatnya. Berarti kalian ritual selalu ada barang ini? Ya, memang. Berarti ketua kalian sudah menyerah kalau seperti ini ceritanya? Ketua kami tidak akan menyerah. Kenapa? Ini salah satu pusaka kampung seberang. Pusaka kampung seberang itu ada beberapa pusaka. Jadi pusaka ini yang akan menukarkan Kisono. Oh, Lebih berarti baik. kalian ini ternyata kalian ini salah tanggap. Kalian kira saya masuk kampung seberang itu mendatangi tempat ritual, mendatangi dukun di rumahnya, bahkan saya mendatangi rumah Kisono Ireng ini, ternyata kalian kira saya akan merebut pusaka-pusaka santet kalian ini. Itu tidak, saya tidak ingin pusaka-pusaka ini. Memang kamu tidak menginginkan pusaka ini. Ya, tapi kamu mau menghancurkan dukun kampung seberang. Berarti kalian mau Maka menyuap kami saya. menukarkan ini. Nah, Untuk sekarang kamu tidak, seandainya saya terima ini, lantas apa? Atau orang-orang yang terkena santet dari kampung seberang, saya bisa sembuhkan gunakan ini atau kayak gimana? Apa keuntungan buat saya kalau saya terima ini, saya tukarkan? khasiatnya ini banyak. Apa khasiatnya? Sekarang saya tanya sama kamu. Bisa menyantet melalui pusaka ini. Bisa menyembuhkan orang yang sakit. Bisa dibuktikan kalau pusaka ini bisa menyantet. Saya cuma kesini diutus. Tadi sama ketua saya. kamu di depan pintu menyerang saya Ya. menggunakan ini. Saya tidak merasakan serangan apa-apa dari pusaka kalian ini yang kalian bangga-banggakan ini. Itu hanya perkenalan, belum seberapa. Jadi lebih baik kita tukar menukar. Itu apa? Jadi kamu tidak mau? Saya tidak akan pernah mau karena Kisono Ireng lebih tahu. Maka dari itulah. Jadi untuk apa saya pegang pusaka ini? Saya akan membawa pulang Kisono. Lebih baik kamu bawa pusaka ini pulang. Besok kamu datang lagi bersama ketua kamu. Kamu begitu ceritanya. Kamu tidak mau pusaka ini, tidak apa-apa. Tapi saya akan paksa dia. Bawa pulang. Silakan saja kalau memang kamu bisa menyentuh dia. Kamu meremehkan saya. Saya tidak meremehkan siapa-siapa di sini. Kalau kamu bisa sentuh, silakan. Sentuh saja. Lepaskan tali itu. Tadi saya mau melepaskan tali itu karena saya dengar ketuanya yang mau datang ke sini. Ketua kampung seberang. Ternyata bukan ketua kampung seberang. Silakan lepas. Saya akan bawa dia. Silakan bawa. Biarkan saja kameramen. Kita lihat. Tahu kalian yang memiliki ilmu yang dikasih agar Bagaimana? kamu apa? Bukankah kamu orang sakti? Kenapa kamu bertanya? Saya apakan? Sudah 2 orang ini yang datang ke sini. Kalau memang mereka ingin membawa Ki Sono Ireng, silakan bawa. Lepaskan tali itu kalau memang mampu. Sudah saya kasih kesempatan.
Ah. Kenapa? Hmm? Jadi apa keuntungan saya? Hmm? Kamu saja tidak bisa menyentuh tali itu, melepaskan tali itu. Kamu mau menukarkan dengan pusaka sampah kalian ini. Lagi-lagi. Kenapa? Kamu mengatakan pusaka ini sampah. Lebih baik itu lepaskan. Itu apa Sebelum pesan? saya bertindak keras. Saya siap melawan pusaka kampung seberang itu. Mau bagaimana? Ya. Kalau tidak kamu bawa HP, hubungi ketua kalian. Katakan kalau saya tidak mau menyerahkan Kisono. Nah. Sudah aku bilang. Yuk. Allah. Allah. Apa? Ya. Allah. Allah. Saya kalau memang mau pusaka, tidak perlu dari dukun-dukun seperti kalian ini. Saya banyak pusaka. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya. Gimana? Apa perlu kamu mau nelpon dulu? Silakan telepon. Atau mau kontak batin? Silakan. Kontak saja, Guru, ketua kalian. Saya akan tunggu di rumah saya. Kalau tidak, saya yang akan datangi tempat ritual itu. Mau semua, ya. Kamu bilang ini adalah pusaka terkuat di kampung seberang. Berarti masih ada pusaka-pusaka lain. Mau satu mobil pusaka yang kamu bawa ke sini, ditukarkan dengan Kisono. Saya tidak akan pernah mau. Yang saya mau hanya ketua kalian di sini. Saya akan bawa paksa. Saya akan memaksa membawa pulang dari kamu. Astagfirullahaladzim. Allah. Allah. Mau gunakan pusaka kamu, gunakan. Kalau saya bisa kalah dari pusaka itu, silahkan bawa. Bismillah. Allah. Wa ala sayyidina Muhammad la haula wa la Allah.
Astagfirullahaladzim. Kamu mulai. Kamu lihat, ya. Lihat Kisono, ini pusaka dari kampung seberang. Serangan pusaka ini akan saya kembalikan ke tubuh kamu, Sono. Ya. Oh. Kita mau lihat. Bismillah. Allah. Alhamdulillah. Bismillah. Mengapa? Kamu teruskan menyerang saya menggunakan pusaka itu, Kisono. Kenapa kamu alihkan seranganku? Saya tahu itu pusaka santet dari kampung seberang. Kisono yang akan merasakan kesakitan. Bagaimana? Kamu terlalu licik. Kalian saja bisa licik, kenapa saya tidak bisa? Kamu kira dengan pusaka ini saja bisa melawan? Silakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Allah. Subhanallah. La ilaha illallah wallahu Sudah 2 orang yang diutus oleh ketua kalian. Saya mau lihat. Ternyata kalian bukan utusan saja, tapi emang tujuan kalian mau mencelakai saya. Ya, memang itu tujuan. Kalau saya tidak memberikan Kisono, kalian mau mencelakai saya. Setahu saya, yang namanya utusan hanya menyampaikan, tapi kalian malah menyerang saya. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allah. 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 Ya, sahabat-sahabat semua ya. Ini pusaka kampung seberang yang dibawa ke sini. Gimana? Tetap memaksa membawa dia. Saya akan tunjukkan sama kamu. Ya. Pusaka kampung seberang itu yang kalian sembah, yang kalian gunakan untuk ritual-ritual, untuk menyantet orang, saya akan lawan dengan kekuatan doa. Kalau tidak percaya, silakan. Biar kamu merasakan bagaimana rasanya santet
kalian sendiri. Mohon doanya sahabat-sahabat, saya akan kembalikan santet dari pusaka kampung seberang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Jangan salahkan saya. Saya sudah menegaskan sama kamu dari awal. Makan kalian sendiri santet-santet dari kampung seberang. Itu santet kalian sendiri. Ya. Saya akan buat kalian merasakan bagaimana rasanya orang-orang yang terkena santet dari dukun-dukun seperti kalian ini. Walaupun dukun-dukun di luaran sana selain dari kampung seberang. Sudah saya katakan, ini suatu hal pengalaman pribadi saya. Yang terkena santet, bagaimana rasanya, bagaimana besar menderita terkena santet. Ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti kalian ini. Memang kalian disuruh, tapi kalian mendapatkan mahar dari pasien-pasien kalian. Saya akan musnahkan semua keilmuannya dulu, sahabat-sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Syidatu wa lahum samawati. Man dhallazi yasta'inu illa bi ismihi wa wasi'a kursiyus samawati wal ardi wa la santet ini akan saya kunci di tubuh kamu. Bismillah. Sekarang kamu pulang, sampaikan kepada ketua kampung seberang itu. Ya. Saya tunggu dia. Kalau masih tidak terima, tunggu saya di tempat ritualnya. Kita akan ketemu di sana. Bawa pusaka kalian ini. Saya tidak membutuhkan. Kamu suruh ketua kamu untuk menyembuhkan santet yang saya kunci di dalam tubuh kamu. Kalau memang dia bisa. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat-sahabat semua ya. Ternyata ketua kampung seberang itu membohongi saya. Ternyata dia tidak datang, utusannya lagi. Terpaksa kita harus datangi tempat ritualnya. Ya. Tapi kalau dia tidak mau tempat ritualnya saya acak-acak, dia pasti akan datang ke tempat kamu. Atau akan datang ke rumah saya. Kamu sudah saya buat lumpuh. Saya akan lepaskan tali ikatan kamu ini. Ya. Allah. Ingat, jangan coba-coba kamu kabur. Nah, kaki kamu sudah saya lumpuhkan. Nanti diurus ini kameramen ya. Karena saya sudah lumpuhkan dia dan tubuhnya sudah saya kunci.
Ya, kasihan juga kalau diikat terus. Mudah-mudahan ketua dari kampung seberang itu datang. Ya. Oke, buat sahabat-sahabat semua, alhamdulillah, insya Allah besok malam saya akan pergi dengan Kisono. Dari malam ini sampai besok sore, kalau ketua perguruan atau ketua kampung seberang itu tidak mendatangi rumah saya, terpaksa besok malam saya akan datangi tempat ritual atau datangi kampung seberang itu. Saya akan datangi tempat ritual karena besok malam katanya ketua kampung seberang itu atau dukun yang dituakan oleh dukun-dukun kampung seberang itu melakukan ritual besar-besaran. Ya, mohon doanya buat sahabat-sahabat semua. Mungkin live-nya saya akhiri dulu. Dan untuk para sahabat yang baru hadir di channel Daraja Official, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Mungkin hanya itu saja. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diurus ajak satu orang kawan ya untuk ngangkat dia. Diurus aja nanti Kisono ini.